إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الزحمة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Dalam kesempatan yang sungguh sangat baik dan berharga ini, saya mengajak kepada kita semua untuk senantiasa mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amal soleh, memperbaiki dan memperbanyak ibadah kita dalam momentum bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita berharap bahwa Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik bagi kita. Amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda. Seluruh doa, munajat yang kita sampaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kita baik di dunia maupun kelak di akhirat. Ma'asyal muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dengan tidak bosan-bosan saya ingin sampaikan tentang hikmah, fadilah, manfaat dari disyariatkannya berpuasa di bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 menegaskan kewajiban tentang berpuasa tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana juga telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar menjadi orang yang bertakwa. Ma'asyarul muslimin, dalam ayat ini minimal ada 3 hal dibagi dalam 3 fase. Yang pertama adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya hanya memanggil orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini adalah sebuah kebanggaan bagi kita dipanggil dengan panggilan sedemikian rupa. Orang-orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberi label orang-orang yang beriman, orang-orang yang hatinya penuh dengan keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dibandingkan dengan panggilan-panggilan Allah yang lain, semisal ya ayuhan nas, atau bahkan menyebut secara langsung satu bangsa, ya Bani Israel, dan panggilan-panggilan yang lain, maka panggilan terindah di dalam Al-Quran manakala kita dipanggil oleh Allah dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu. Yang kedua, hadirin sekalian, ayat tersebut pada bagian kedua ketika sudah dipanggil orang-orang khusus, orang-orang yang beriman, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin mewajibkan
mengharuskan atau kata lain, tetapi frasa atau kalimat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala tidak sembarang kata yang digunakan. Allah tidak menggunakan kata wujiba yang maknanya sama-sama diwajibkan, atau luzima sama-sama maknanya dalam bahasa Indonesia diwajibkan, tetapi Allah Subhanahu wa taala lebih memilih dengan kata kutiba yang artinya makna asalnya adalah telah ditulis. Ini artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan bahwa kewajiban yang diwajibkan kepada kita adalah sesuatu yang kita butuhkan. Karena itu hadirin sekalian, minimal ada 3 mengapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata kutiba. Ada manfaat, ada hikmah, ada fadilah yang pasti kita rasakan oleh orang-orang yang berpuasa. Yang pertama, dilihat dari sisi imaniyah, bahwa berpuasa hadirin sekalian akan menguatkan iman seseorang, diakui atau tidak. Puasa mempunyai efek positif meningkatkan iman dan takwa orang-orang yang berpuasa. Maka bisa dilihat dari akhlak, dari gerak-gerik dan lain sebagainya, manakala seseorang telah melakukan puasa dengan cara yang benar, maka terlihat dan dapat dirasakan baik oleh dirinya sendiri maupun orang-orang lain. Yang kedua, ada manfaat, fadilah dan hikmah, apa yang disebut dengan tinjauan insaniyah, dari sisi kemanusiaan. Maka harusnya puasa itu bisa mengupgrade, meningkatkan kualitas pribadi seseorang. Orang yang awalnya mungkin malas di dalam melaksanakan ibadah atau kewajiban yang lain, maka di bulan suci Ramadan mereka yang berpuasa telah terjadi peningkatan kualitas diri. Demikian juga hadirin sekalian, akan meningkat orang-orang yang berpuasa dari sisi insaniyah, kepribadian, karakter, perilaku yang akan melekat baik selama dia melakukan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, dan bahkan kita harapkan kita semua yang berpuasa mendapatkan manfaat dari ibadah puasa yang kita lakukan. Yang ketiga hadirin sekalian, manfaat fadilah yang akan dirasakan oleh mereka yang melakukan puasa adalah manfaat dari sisi jasmaninya. Diakui atau tidak, beberapa penelitian baik di tingkat lokal maupun internasional seolah ingin mengiyakan, menyetujui bahwa berpuasa meningkatkan kesehatan seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sumu tasihhu, berpuasalah kalian maka kalian akan sehat." Ma'asyal muslimin, pada bagian ketiga dari ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala seolah ingin memberikan apresiasi, ingin memberikan reward kepada mereka yang telah melaksanakan kewajiban berpuasa. Allah Subhanahu wa taala menekankan atau mengakhiri ayat tersebut dengan la'allakum tattaqun, yang arti sederhananya adalah agar kalian semua, kita semua yang berpuasa menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala memang tidak menjanjikan sesuatu yang bersifat material. Allah Subhanahu wa taala tidak menjanjikan kepada orang-orang yang berpuasa katakanlah agar mereka mendapat harta, tidak. Tetapi jauh lebih penting adalah kualitas diri seseorang agar menjadi orang-orang yang muttaqin. Orang-orang inilah yang pantas
menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membagi bulan suci Ramadan menjadi 3 bagian. 10 yang pertama adalah hari-hari di mana Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan rahmatnya. 10 hari yang kedua Allah Subhanahu wa taala mengobrol ampunannya, dan pada 10 yang terakhir yang ketiga Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan mereka yang benar-benar melaksanakan perintahnya berpuasa di bulan Ramadan, menjadi orang-orang yang muttaqin, menjadi orang-orang yang dibebaskan dari api neraka, menjadi orang-orang yang akan kembali ke rumah asalnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Sebab pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa surga Allah Subhanahu wa taala wa'iddat lil muttaqin, bahwa surga Allah dipersiapkan bagi mereka yang bertakwa atau muttaqin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, pada bagian kedua saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan semata-mata adalah masa-masa kita menggembleng kita sendiri. Tujuannya adalah bagaimana selepas kita Ramadan, setelah kita melaksanakan puasa, ada asar atau efek positif yang bisa kita rasakan dan juga bisa dilihat oleh orang lain. Karena itu maka hadirin sekalian, hal penting yang perlu kita lakukan pasca Ramadan, yang pertama adalah as-sabat atau al-istiqamah. Terus menerus kita melakukan kebaikan layaknya kita berada di bulan suci Ramadan. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, ayyul a'mal ahabbu ila Allah, manakah amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala? Qala adwamuha wa in qalla, adalah amal yang istiqamah, terus dilakukan, terus menerus dilakukan, tidak peduli apakah Ramadan ataukah di luar Ramadan, terus menerus kebaikan dilakukan, menjadi sesuatu yang akhirnya menjadi karakter bagian yang tidak terpisahkan dari dirinya. Ma'asyiral muslimin, karena itu maka para ulama kemudian membuat satu kaidah. Para ulama mengatakan kaidah yang dimaksud adalah maqalla madama, tidak akan sedikit manfaat, faidah, fadilah yang akan kita rasakan manakala sesuatu itu istiqamah. Ma'asyiral muslimin, dalam perjalanan kehidupan kita sehari-hari pun kita bisa melihat bahwa sesungguhnya kita semua sedang melakukan atau bahkan mengulang-ulang sesuatu yang terus-menerus. Setiap saat kita melakukan sholat 5 waktu dengan jam dan waktu yang sama. Setiap pekan kita melaksanakan sholat Jumat di waktu yang sama. Setiap tahun pun kita mengulangi sesuatu yang sama. Banyak hal yang kita lakukan terus-menerus dengan waktu yang sama. Yang tidak kalah penting hadirin sekalian, saya mengajak kepada kita semua, marilah kita pertahankan kebiasaan-kebiasaan yang baik yang telah kita latih diri kita selama sebulan penuh di bulan suci Ramadan. Karena itu maka ibarat orang menanam, hadirin sekalian, maka ketika kita yang menginginkan buah dari pohon yang kita tanam, pasti yang pertama adalah harus menanam. Maka berpuasa di bulan Ramadan ibarat kita menanam. Kemudian kita melatih diri kita ibarat pohon, kita terus-menerus menjaga, merawat, menyiram dan seterusnya agar tumbuhan yang kita tanam bisa tumbuh besar yang akhirnya kita akan memetik hasilnya, yaitu menjadi orang-orang yang muttaqin. Predikat muttaqin adalah predikat yang tidak main-main, predikat yang akan kita bawa baik dalam kehidupan di dunia menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya,
pribadi yang saleh, pribadi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, pribadi yang nyaman baik untuk keluarganya, untuk lingkungannya dan seterusnya. Maupun predikat ini akan terus kita sandang sampai dalam kehidupan di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan predikat muttaqin akan segera kita peroleh. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik, yang mencetak kita, menjadikan kita pribadi yang muttaqin. Artinya dengan predikat tersebut kita layak untuk kembali di rumah kita di surga. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fi qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.